أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalam ala Sayyidina Muhammadin Habibi Rabbil Alamin, Imamil Muttaqin, Sayyidil Anbiya'i wal Mursalin, Sayyidina wa Maulana Muhammadin Sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq. Nasirul haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim. Wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Faqad qala Allah azza wa jalla fihil kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa la takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum. Ulaika humul fasiqun. La yastawi ashabun nari wa ashabul jannah. Ashabul jannati humul faizun. Law anzalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Wa tilkal amthalu nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun.
يا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun faqad faza fawzan 'azima. Lantunan segala puja, lantunan segala puji dengan segenap penghambaan, pengabdian yang sepatutnya kita seorang hamba selalu dan selalu berbakti, mematuhi setiap apa-apa yang telah Allah perintah dan setiap apa-apa yang Allah larang. Bukan hanya rasa syukur yang hanya terucap oleh lisan belaka, bukan hanya rasa syukur yang hanya kita ungkapkan melalui cerita, namun syukur di situ lisannya bersyukur dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian hatinya pun banyak membesarkan, memuja kepada Allah. Perbuatannya pun menunjukkan seseorang yang betul-betul syukur dan berserah diri. Namun begitu banyak di akhir zaman kita melihat orang-orang yang masuk dalam perangkat penyakit hati, yang hanya mempelajari Islam, mempelajari ilmu Allah hanya sepotong-sepotong, mengkaji hanya mungkin 1 bab 2 bab sudah. Di situ yang bisa menjadikan kita salah dalam memahami suatu ilmu dan nasihat Nabi SAW. Sebagaimana alhamdulillah kita sudah masuk daripada bulan yang suci, minha arba'atun hurum, termasuk bulan Rajab, bulan Sya'ban, bulan Ramadan dan bulan Muharram. Ialah bulan-bulan spesial yang dimana Allah Subhanahu wa ta'ala melipat gandakan setiap ibadah, setiap amal soleh, setiap perjuangan, setiap sodakoh dan setiap ketaatan. Namun di balik itu Allah Subhanahu wa ta'ala juga akan melipat gandakan setiap kejahatan, kedoliman, kemaksiatan dan segala kemungkaran yang kita perbuat. Makanya di hari ini ketika kita biasa tiap hari sedekah, Pak, mungkin berupa makanan, rezeki, minimal ditambah, Pak. Kalau satu hari terkadang 3 cangkir kita sedekah orang yang lewat, di hari ini kalau bisa minimal 10 gelas kita sedekah minuman. Kalau hari ini kita biasa membaca Quran setengah juz atau 1 juz, minimal membaca 2 atau 3 juz, dinaikkan supaya derajat kita di sisi Allah bertambah baik, bertambah dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan hanya dunia, bukan hanya uang dan uang semata yang tidak akan pernah puas, tidak akan pernah ada habisnya, tidak akan ada pernah selesainya. Kenapa? Karena Nabi SAW bersabda, "Falyamutu lil 'asya." Orang itu akan dimatikan tergantung apa yang menjadi kebiasaan, menjadi tumpuan hati yang sangat selalu istiqomah dia kerjakan. Makanya kita melihat seperti beberapa minggu yang lalu, kawan seperjuangan kita yang biasa qori, yang biasa dekat masjid, meninggal sedang qori, Pak, di Biren. Yang biasa sholat, meninggal sedang sholat. Karena itu tumpuan hati yang paling dalam. Yang biasa masuk hutan ngaruh, gak tahu waktu ibadah, gak tahu waktu mengaji, gak tahu waktu kita menolong orang, matinya di tengah hutan, sedang mencari apalah, entah mungkin harta karun atau rusa, karena tidak bisa membagi waktu. Tapi kalau kita suka ke hutan, tahu sholat duha, tahu sholat wajib, tahu sholat sunnah, tahu ibadah, mau mengkaji, mau nolong orang, insya Allah matinya gak di tengah hutan, Pak. Berapa banyak dalam tahun kemarin yang orang mati di tengah kebun, Pak. Ketika orang yang hobinya keluyuran,
safari jalan-jalan, maka matinya sedang asik keluyuran Pak. Mungkin ditelan ombak, mungkin ditelan oleh binatang buas, mungkin kecelakaan di tengah perjalanan pergi ataupun pulang dari tempat rekreasi. Makanya harus kita rubah supaya kita meninggal dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya besok kita memasuki pintu surga itu ada banyak Pak. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menjanjikan di dalam Al-Qur'an. Bismillahirrahmanirrahim. Masalul jannatil ladzi wa'idal muttaqin fiha anharum min ma'in ghairi asin wa anharum min labanin lam yataghayyar ta'muhu wa anharum min khamrin ladzatan lisyaribin wa anharum min asalin musaffa wa lahum fiha min kulli thamarat wa maghfiratun min rabbihim kaman huwa khalidun fin nari wa suquma hamiman faqatta'a am'a'ahum. Apa janji Allah? Masalul jannatil ladzi wa'idal muttaqin. Perumpamaan janji-janji Allah kepada orang yang beriman, orang yang mau taat, yang mau letih, yang mau capek, yang mau berkorban untuk agama, untuk sesama manusia, untuk kepentingan umat. Perumpamaan janji Allah sebesar surga yang tiada tara, tiada ukurannya, seluas langit dan bumi. Fiha anharum min ma'in ghairi asin. Di dalam surga Allah berikan Pak mata air sungai yang dipenuhi batuan mutiara, zabarjad, jamrud, belau safir, yang airnya tidak pernah berubah, harumnya tidak pernah berhenti. Punya satu persatu, bukan kita nikmati rame-rame Pak. Kalau laut tawar itu punya orang sedunia. Siapa yang datang nyewa hotel 300.000, 1 juta, baik yang suami istri ataupun yang untuk kumpul kebo, bisa menikmati kenikmatan laut tawar. Tapi kalau di surga satu persatu. Wa anharum min labanin lam yataghayyar ta'mu. Kemudian di surga Allah memberikan sungai susu yang bisa kita minum, yang lebih putih daripada susu, lebih segar daripada air salju, lebih manis daripada air madu. Dikasih ada 4 mata air sungai. Wa anharum min khamrin ladzatan lisyaribin. Kemudian di surga ada sungai whisky Pak. Ada sungai tua, tapi tua yang tidak memabukkan. Makanya di dunia kita yang menjaga dari mabuk-mabukan, besok kita berenang di sungai whisky yang di surga sana, dipenuhi tarian bidadari yang selalu gadis setiap saat, setiap waktu. Boleh, karena di surga yang diharamkan di dunia boleh dinikmati di surga Pak. Tidak ada larangan lagi. Kemudian wa anharum min asalim musaffa. Kemudian ada sungai madu Pak, yang bisa kita nikmati kapanpun kita minum, tidak akan pernah dahaga, namun perut kita pun tidak pernah kembung, karena di surga tidak ada kita berak, tidak ada kita lagi kencing mengeluarkan kotoran. Nikmatnya happy selalu. Makanya mumpung di dunia kita pres, kita jaga, karena dunia bukan balasan orang mukmin. Ad-dunya sijnul mukminin. Dunia ini penjaranya bagi orang-orang mukmin. Wal jannatul kafir, dan surga pora, pesta poranya orang-orang jahanam dan orang-orang kafir. Walahum fiha min kullis samarat wa maghfiratum mir rabbihim. Dan mereka di dalam surga bukan cuma punya 4 mata air yang besar dan panjang dan indah, namun mereka bebas menikmati segala makanan, minuman dan buah-buahan yang bisa mereka rasakan dalam satu keinginan terwujud di depan mata. Contoh, kita kepingin Pak makan nasi kebuli yang enak, nasi biryani, nasi bukhori, nasi-nasi yang penuh dengan daging onta, bumbunya pun luar biasa ternikmat Pak. Lebih nikmat daripada kuah belangong kalau kita di Aceh.
Kuah kebuli, kuah biryani, kuah bukhori itu rajanya kuah gulai di dunia. Itu kita pingin, aku kepingin lah burung merpati ini di kuah kebuli. Yes, datang Pak. Saya kepingin durian, gak perlu manjat-manjat Pak. Atau kita pergi ke Timang Gajah, di depan kita durian, segala durian ada. Habis kita buang duriannya, tiba-tiba hilang di bawah angin, menjadi aroma semerbak wangi. Itu di akhirat. Tidak ada satupun jatuh daun kering yang mengkotori bumi. Walahum fiha min kulli thamarat wa maghfiratum mir rabbihim, dan mereka pun mendapatkan ampunan dan rahmat daripada Tuhan mereka. Walahum fiha min kulli thamarat wa maghfiratum mir rabbihim kaman huwa khalidun fin nari wa sukuma'an hamima faqatta'a am'ahum. Apakah sama ketika orang-orang durjana, orang-orang durhaka, orang-orang munafik yang menginginkan segala kenikmatan, yang menginginkan segala sesuatu, Allah mengirim mereka dengan air-air yang panas, timah-timah yang mendidih, buah-buah yang beracun dan berduri, sehingga faqatta'a am'ahum, perut mereka pecah mengalir nanah dan darah yang bau busuk hingga lahar-lahar api neraka. Makanya hidup kita jangan sampai kita gunakan yang aneh-aneh. Paling lama 18.000 hari, 50 tahun. Yang sudah umur 40 tahun, 14.400 hari Pak. Saya dari 1 SMP Pak, mulai suluk, ngitung umur gak pakai tahun, pakai hari. Sekarang 12.000 lebih sekian hari. Gak lama lagi 40 tahun, gak lama lagi 50, mati. Yang kita bawa hanya 650.000, korok kuping 1.000 rupiah, sabun 3.000 rupiah, kapas 25.000 3 bal, kain kafan 13 meter Pak, minyak cendana 25.000 rupiah, cuman itu. Namun ambisi kita untuk menumpuk-numpuk daripada harta benda, menumpuk-numpuk pundi rupiah, tidak pernah kita tinggalkan apa yang bermanfaat untuk umat Allah dan Rasulullah, yang bermanfaat untuk keturunan kita nanti. Makanya kita ketika membuat sesuatu harus kita hitungkan sampai mana kita mendapat manfaat ini. Hanya atau 5 tahun, 10 tahun kita menjabat, atau kita bisa merasakan sampai hari kiamat nanti. Makanya yang kita sudah punya ilmu, lebih-lebih sudah punya titel, sudah punya jabatan, gunakan jabatan itu, gunakan kesempatan itu untuk mengetuk surga daripada Allah Subhanahu wa taala. Karena untuk orang-orang awam atau tidak, pikiran mereka hanya surga. Tapi untuk orang yang tasawuf, kita beribadah, menghamba, mengabdi, kalau hanya kita mengharap surga, itu musyrik atau syirik khafi yang tersembunyi. Karena surga ciptaan Allah, neraka pun ciptaan dan makhluk Allah, semerta-merta mengharap karunia, ridho dan kasih sayang Allah. Kalaulah Allah sudah ridho, malaikat Malik alaihi salam Pak ditempatkan di dalam neraka, kejeburan api yang tidak bisa kita ukur berapa derajat Celcius, namun seperti dingin Pak, seperti mandi di lautan beliau. Malaikat Malik tiap hari nyebrangin neraka, nikmat katanya sempriwing Pak, karena ridho daripada Allah, ridho daripada Sang Pencipta. Makanya sekarang kalau kita lihat ada seorang ulama di Palestina, dia khutbah nggak nyampe 3 menit Pak. Apa nasihat beliau? Ya ma'syiral muslimin, untuk apa perkataan saya itu menggetarkan hati kalian? Tidak ada guna. Kalau jutaan saudara kalian kelaparan, dipenuhi darah, dibunuh membabi buta, digenosidakan, tidak kalian pedulikan, tidak pernah menggetarkan iman kalian untuk menolong dan bersatu di bumi para nabi di Ahlu Syam, maka tidak perlu saya berkata panjang. Ambillah pelajaran di Palestina, langsung ditutup dengan barakallah, turun beliau. Itu tanda Pak, sudah dekat. Orang-orang yang kasyaf,
yang bangun di tengah malam di Masjidil Haram, Makkah, Madinah, Haramain, sudah melihat Pak ciri-ciri Imam Mahdi. Beliau umurnya sudah 30 tahun lebih, nggak lama lagi 40 tahun baru dibaiat. Dengan pandangan matanya, alisnya, tinggi badannya, bentuk bibirnya yang tipis atas bawah, orangnya nggak terlalu putih, tidak terlalu hitam, jenggotnya nggak terlalu lebat, nggak terlalu tipis, suaranya merdu, hafal Al-Quran, ahli kitab, ahli hikmah, ahli militer, ahli ilmu kedokteran, hingga ahli tata negara. Sudah banyak yang melihat orang yang kasyaf, Pak. Kurma di Palestina, di daerah Baisan, sudah buahnya sangat sedikit. Mata air Suhor yang menggabungkan 3 benua, baik Eropa, Amerika ataupun Timur Tengah, sudah mulai mengkikis. Danau Efrat sudah mulai habis. Kemaksiatan sudah merajalela. Kedoliman, kasih mengasihi manusia sudah seperti hewan, tidak memiliki kasih sayang. Pejabat-pejabat yang dolim bisa dibeli dengan uang dan direkayasa. Itu harus menggetarkan hati kita. Sudah dekat. Persiapkan untuk menjadi pengikut dan juga prajurit militer Imam Mahdi untuk mendamaikan dunia. Dajjal itu ada, Pak, bukan cuma sifat. Makanya untuk aliran Islam liberal, seakan-akan Dajjal itu hanya cerita. Dajjal itu ada sifatnya dan ada sosok makhluknya yang akan mengeringkan bumi tidak kurang dari 40 hari. Makanya ketika Dajjal keluar, banyak orang tersihir, Pak. Dia bisa mengeringkan sebuah gunung yang sangat subur. Dia bisa membuat subur tanah yang kering kerontang. Dajjal bisa menghidupkan orang yang sudah mati. Dajjal bisa menyembuhkan orang yang stroke berpuluh-puluh tahun. Bisa kita murtad di depan Dajjal. Kita di depan pemerintah punya uang, sudah tidak punya kekuatan untuk menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Maka harus kita perbaiki. Bulan Ramadan ini belum tentu menjadi bulan Ramadan yang akan berkali-kali kita lewati. Terkadang bulan Ramadan ini, terkadang bulan terakhir kita hidup di atas muka bumi. Maka gunakan kesempatan ini untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga nasihat ini terutama bermanfaat untuk diri khotib pribadi dan juga untuk saudaraku kaum muslimin dan mukminin, supaya kita selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Selalu kita menjaga silaturahim. Jangan kita lalai terhadap politik. Jangan kita lalai terhadap ekonomi Islam. Kita sudah dijajah, Pak. Kemarin saya punya saudara yang beliau tidak mengetahui ilmu teknologi. Tokonya besar bangkrut, Pak. Karena apa? Di online ini, kalau kita bisa membayar dengan per bulan yang mahal, iklannya yang keluar orang-orang komunis, orang Cina, yang per hari ratusan sampai miliaran. Orang miskin sudah susah bayarnya, iklannya sehari cuma 1 atau 3 kali. Akhirnya kehidupan tumpang tindih, Pak. Bagi orang-orang jahat, orang-orang yang ahli ekonomi, ahli internet, mereka bisa mengeruk kekayaan dunia, kekayaan Indonesia. Makanya belilah dagangan ke saudara-saudara terdekat kita, Pak. Kita melihat dalam ilmu pertanian, orang sudah tidak mau mengajak saudaranya bekerja. Mendingan beli pemotong daripada mesin-mesin itu yang bisa menganggurkan daripada 20 hingga 30 orang setiap nebas padi. Ini kalau kita ikuti otak barat, saudara kita pada mati, Pak. Makanya zaman Pak Soeharto dulu belum ada teknologi canggih, Pak. Drone sudah ada, tapi tidak dimasukkan. Supaya apa? Sama-sama kenyang kita, Pak. Sama-sama bisa membesarkan anak istri kita, cucu kita. Bukan seperti zaman PKI sekarang. Nggak boleh kita hidup sendiri. Kalau bisa membuka lapangan usaha supaya orang bisa ngutip, bisa nyangkul ke tempat kita, bisa bekerja. Buat lapangan usaha sebagai amal jariah, bukan seperti otak-otak komunis ala barat. Makanya sekarang banyak orang mati. Kenapa? Kelaparan, kena jantung, susah mencari pekerjaan. Itu harus kita lakukan.
Jangan sedikit-sedikit mesin. Kalau mungkin pesawat oke, Pak. Saya pun pakai pesawat. Tapi kalau untuk motong rumput, untuk motong padi, carilah orang, Pak, supaya merasakan karunia titipan daripada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita akan ditarik kepada dunia baru yang tidak lain otak daripada Donald Trump yang akan bisa men-take down dunia. Kita sudah mulai kalau mati lampu susah masak daripada magicom. Kita sudah mulai apa-apa harus digital. Digital kita harus punya. Tapi singkong, ubi, kurma, madu, obat-obatan, nanam padi, nanam yang bisa kita makan harus ada. Kalau kita melawan barat, tabungan kita di backup, di take down, tidak bisa kita ambil, Pak. Mati satu hari itu, Pak. Di Jakarta kemarin sudah. Dulu bambu runcing untuk mengusir penjajah. Sekarang bambu runcing 15 miliar ditaruh di ujung laut, malam-malam dimasukkan tongkang kapal besar untuk membuat daratan baru ala komunis gaya baru. Dengan dipaksa 35.000 per meter, namun dijual ke luar negeri 35 juta. Ini hati-hati. Penjajahan komunis sudah brutal, penjajahan gaya barat sudah brutal. Kita melawan daripada dua pergerakan yang begitu sangat dahsyat. Harus kita tahu, waspada. Islam jangan sampai lemah. Jangan cuma tahunya fikih. Fikih pun wajib, tauhid pun apalagi. Belajar militer pun wajib, belajar kesehatan pun wajib. Apalagi ekonomi Islam yang bisa menghidupi 270 juta rakyat Indonesia. Makanya sekarang orang lucu, yang mungkin dalami Quran aja dibaca, isinya nggak tahu. Padahal di dalam Al-Quran semua ilmu ada, Pak. Sebagian yang sebelah sana belajar fikih saja, belajar tafsir nggak mau, militer nggak mau, ekonomi tidak mau, hancur Islam, dibunuh dalam sistem. Makanya kita harus tahu supaya cerdas. Di dalam Quran itu ilmu, Pak. Cuman tidak semuanya ulama yang Allah beri rahasia-rahasia Quran, tapi kumpulnya semua ilmu di dalam Al-Quran. Dari segala ilmu hikmah, ilmu dohir, ilmu batin, sampai ilmu tata negara ada di dalam Al-Quran. Makanya kalau kita betul-betul mendekatkan diri menjadi ambilan-ambilan hikmah, kesempatan kita hidup supaya bahagia, semoga keselamatan itu tercurah kepada kita dan keluarga. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa naf'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha wastaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran kama amar wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa'lamu anna Allah subhanahu wa ta'ala shalla ala nabiyhi qadima wa amarna bidzalika irsyadan lana wa ta'lima. وقد قال الله عز وجل ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. لبيك اللهم لبيك لبيك اللهم لبيك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. يا أيها الناس
ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa dha'if lahumul hasanat wa kaffir anhumus sayyi'at. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adilla syirka wal musyrikin wa dammir a'da'ad din. Allahumma ansur ikhwanana minal muslimin fil mujahidin fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanana minal muslimin fil mujahidin fi Gaza. Allahumma ansur ikhwanana minal muslimin fil mujahidin fi Indonesia. Allahumma ansur ikhwanana minal muslimin fil mujahidin fi kulli makan. Allahumma kshif anna al-ghala wal bala wal waba wal fahsya wal munkar wasyada'id wal bagh was-suyuf al muhtalifah ma dhahara minha wa ma batan min baladina hadha khasah wa min buldanil muslimina 'amah innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ij'alna muqimas shalah wa min dzurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik wa ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Allahumma ij'alna minal mahbubin wa ab'idna min diwanil bu'da'i wal matrudin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala khairi khalqihi sayyidina wan nabiyina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum washkuruhu ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadli yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Tsumma aqimis shalah.